لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Jami' Ulum wal Hikam dan kita masih pada hadis yang ke-38. Tapi sepertinya sudah di akhir-akhir pembahasan. Sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa naza'at imra'atun Sa'id ibn Zaid bi ardin lahu fadda'at annahu akhadha minha ardaha. Seorang wanita menggugat Sa'id ibn Zaid dalam sebuah sebidang tanah miliknya. Fadda'at annahu akhadha minha. Dia menuduh bahwa Sa'id mengambil daripadanya ardaha, tanahnya. Faqala Allahumma in kanat kadhibah, ya Allah, kalau wanita ini berdusta, fa'ami basaraha, maka butakanlah matanya. Waqtulha fi ardiha, dan bunuhlah dia di tanahnya. Paham ya? Maka butalah wanita tadi. Wa baina hiya data lailatin tamshi fi ardiha, dan ketika wanita tadi berjalan di tanahnya, id waqa'at fi bi'rin fiha, tiba-tiba dia terprosok masuk ke dalam sumur miliknya sendiri, famatat. Hadisnya rawahu Muslim. Ibn Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Masih membahas apa kita? Masih membahas tentang inna lillahi abdan idza aqsama 'ala Allahi la abarra. Sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang kalau berbicara atas nama Allah benar ucapannya, terlaksana. Wa kana al-Ala ibn al-Hadrami fi sariyati. Kisah lain adalah Al-Ala ibn al-Hadrami di dalam sebuah pasukan kecil. Fa'atashu, maka mereka pun terkena rasa haus yang sangat. Fasalla, maka salatlah beliau Al-Ala ibn al-Hadrami, kemudian berdoa, Allahumma ya alim, ya halim, ya ala, ya aliyun, ya azim. Ya Ali, kita panggil Ali ya. Ini yang maha tinggi. Wahai yang maha tahu, wahai yang maha lembut, wahai yang maha tinggi, wahai yang maha agung, ya azim,
Ya alimu ya halimu ya aliyun ya azim, inna abidun, kami hamba-hambamu, wa fi sabilik, dan di jalanmu, nuqatil aduwa, kami berperang pada atau melawan musuh-musuhmu, fasqina ghaithan, maka tuangkanlah kepada kami air, nashrab minhu wa natawadda, agar kami bisa minum dan bisa berwudu, wala taj'al li ahadin fihi nasiban ghairana, dan jangan berikan pada yang lain bagian selain kami. Dan ini bukan seperti doanya Badui yang menyatakan, ya Allah rahmatilah orang pada aku dan Muhammad saja, jangan rahmati siapapun bersama kami. Bukan itu. Kalau itu doyatal wasi, engkau menyempitkan yang luas. Tapi maksud mereka ini adalah agar kita tidak kehausan, musuhnya tetap kehausan. Jadi kami saja beri, mereka jangan, musuhnya. Tidak berbicara tentang bukti-bukti lainnya. Allah kehendaki untuk diturunkan hujan. Fasaru qalilan, maka berjalanlah mereka sedikit. Fawajadu nahran min ma'is sama, maka tiba-tiba datang aliran air dari air langit. Yatadaffaq, yang sampai memancar saking derasnya. Wasyaribu wa mala'u aw'iyatahum, maka mereka pun minum dan memenuhi bejana mereka, jerigen mereka, botol mereka. Ya kalau sekarang, kalau dulu bukan jerigen, pakainya wadah kirbah dari kulit. Jadi kalau potong kambing, kulitnya dilepas, jangan ada luka sedikit pun. Kemudian setelah disamak, itu yang satu diikat ke yang lain, kaki sama kaki, kaki lagi belakang sama belakang, lutut ke atasin, dijahit. Yang jadi yang kepalanya jahit juga begini, ujungnya dibikin bentuk wadah air. Jadi bentuk wadah airnya begitu, kayak ada kakinya 4. Nah, ada yang pernah lihat seperti itu. Wallahu ta'ala alam, yang jelas biasanya mereka pakai tempat air dari kulit. Famala'u aw'iyatahu, mereka penuhi bejana-bejana mereka, tempat-tempat air mereka. Thumma saru faraja'a ba'du ashabihi ila mawdi'in nahar, maka mereka pun berjalan lagi, tapi sebagian atau ada beberapa orang yang lupa ini lupa itu, balik ke sungai tadi. Balik setelah berjalan nih, masukkan ila mawdi'in nahar, ke tempat air tadi. Falam yara syai'a, dia tidak menemukan air tadi. Wa ka'annahu lam yakun fi mawdi'ihi ma'un qat, seakan-akan di sana enggak pernah ada air. Ini kering semua, enggak ada bekas-bekas air sedikit pun. Kalau berhenti alirannya mungkin ada bekas basahnya. Ini enggak ada. Ka'annahu lam yakun fi mawdi'ihi ma'un qat, seakan-akan di tempat itu nggak pernah ada air sama sekali. Ini juga karena doa seorang hamba Allah yang dicintainya. Menafsirkan apa ini? Menafsirkan hadis yang bersama kita, kalimat terakhir. Setelah dikatakan, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi matanya, aku akan jadi telinganya. Di akhirnya, idza sa'alani la u'tiyanna, kalau dia minta padaku akan aku beri. Wala in ista'adani la u'idanna, kalau minta perlindungan padaku akan aku lindungi. Nah, kalau dia minta padaku akan aku beri, dan kalau dia berlindung akan aku lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa syukiya ila Anas ibn Malik atsha ardin lahu bil Basrah, fatawadda wa kharaja ila al-bariyati wa shalla rak'atain. Ada beberapa kaum mengeluh kepada Anas bin Malik tentang kehausannya beberapa tanah di Basrah, maksudnya daerah. Maka Anas bin Malik berwudu, wa kharaja ila al-bariyah, kemudian keluar ke padang pasir, wa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, wa da'a, dan kemudian berdoa. Jadi seperti sunnahnya salat istisqa, ke tanah lapang, dia salat mengangkat tangannya,
Allahumma aghithna ghaithan mughitha. Faja'al matar fasaqa ardahu. Maka datanglah hujan, kemudian menyirami semua tanahnya. Walam yujawizil matal ardahu illa yasiran. Hampir-hampir tidak melampaui tanah tersebut kecuali sedikit. Artinya benar-benar untuk tanah tersebut, bukan kebetulan hujan merata gitu, hanya daerah yang dimaksud, tanah yang dimaksud. Qala wahtarakat khisasun bil Basrah fi zamani Abi Musa al-Ash'ari wa baqiya fi wastiha khussun lam yahtariq. Terbakar di Basrah khusas, sepertinya perkebunan, wallahu a'lam. Itu jamak, mufradnya khus. Saya kira ini bahasa orang-orang terakhir sekarang. Ternyata dipakai juga dulu. Mereka kalau mengatakan ke halaman atau rumah yang hanya ini, tembok saja, dalamnya cuma pohon-pohon sama tempat duduk-duduk, dikatakan khus. Qala, ternyata di tengah-tengahnya ada satu kebun yang tidak rusak. Bukan keanehan. Kalau di pinggir saja masih mungkin tidak kena. Kalau di tengah, secara logika, ya mesti kena. Wa baqiya fi wastiha, tersisa di tengahnya, khussun lam yahtariq. Tersisa di tengahnya satu kebun yang tidak terbakar. Faqala Abu Musa li sahibil khus, maka Abu Musa tanya kepada pemiliknya, ma balu khussuka lam yahtariq. Mengapa punyamu kok tidak terbakar? Wa qala inni aqsamtu ala rabbi. Dia menjawab, sungguh aku bersumpah atas nama Rabbku dan meminta dengan sangat kepada Rabbku an la yuhriquhu, agar jangan membakarnya. Ternyata dikabulkan. Walaupun terbakar seluruhnya, tengahnya nggak terbakar. Padahal kalau yang sebelah kanan, sebelah kirinya tidak terbakar, mungkin mereka akan berkata biasa itu terjadi. Api itu kan masih akan berhenti. Entah pada berhentinya rumah yang ketiga atau yang keempat. Wallahu alam. Tetapi ini di tengah. Berarti pasti karena sesuatu. Karena doa orang tersebut. Faqala Abu Musa, maka Abu Musa setelah mendengar orang tadi berkata, aku bersumpah dengan nama Allah, maka kata Abu Musa, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, fi ummati rijalun falasun ru'usuhum danasun thiyabuhum law aqsamu ala Allah la abarrahum. Rasulnya Allah memiliki hamba-hamba, atau fi ummati rijalun, di umatku ada orang-orang yang talasar usuhum dana satyabuhum, orang yang rambutnya talasa, apa rontok apa tidak, tinggal sedikit, kemudian bajunya kotor, dana satyabuhum, ini seperti orang-orang yang fuqara wal masakin. Tetapi lau aqsamu 'ala Allah la abarrahum. Tetapi orang-orang itu kalau bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpah. Ikhwan fillah azakumullah, hadis-hadis yang seperti ini banyak yang sahih. Seperti doa seorang yang asy'asa aghbara, yang berdebu, kusut rambutnya dan seterusnya, atau rambutnya jelek, rambutnya kotor, ila akhirnya, yang menunjukkan kalau orang ini atalas safar, banyak safar. Ternyata ketika berdoa dikabulkan, rafa yadayhi. Tetapi ada yang tidak dikabulkan ketika dia makan makanan yang haram, minuman yang haram, maupun yang haram. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah.
dengan kalimat dalam riwayat tersebut, lihatlah hamba-hambaku, asy'atha adbara, mereka kusut dan berdebu, kotor karena aku. Kemudian Allah katakan, aku kabulkan semua permintaan mereka. Atau kama qala fi riwayat. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa ini gambaran orang yang sangat sungguh-sungguh beribadah haji, sehingga hanya 2 helai kain sudah lusuh, kotor, kena debu dan sebagainya. Demikian pula banyak hadis yang seperti ini. Ada orang yang miskin, kotor, bajunya compang-camping, tapi ketika berdoa dikabulkan. Seringkali dipahami keutamaan pakaian compang-camping oleh sufi tanpa sebab. Ini beda kejadiannya. Kalau tadi sebabnya karena mereka berjalan, nggak seperti kita sekarang dengan kendaraan-kendaraan yang bagus. Mereka dulu berjalan kaki untuk haji, dan sampai di miqat mereka memakai pakaian ihram dan jalan masih jauh lagi. Bayangkan saja yang pernah umrah, dari miqat ke sana jalan kaki berapa jam? Ya pasti kusut, berdebu dan sebagainya. Kusutnya karena apa? Karena ibadah. Berdebunya karena apa? Karena ibadah. Maka Allah katakan, lihatlah hamba-hambaku, kusut, kotor, berdebu karena aku. Sehingga tidak kemudian menjadi sunnah untuk berpakaian kotor. Nabi SAW menganjurkan untuk ke masjid memakai pakaian yang bersih. Tidak dianjurkan untuk berdebu, nggak dianjurkan untuk kotor, tidak. Barakallahu fikum. Seperti itu juga kalimat ini. Maksudnya orang yang tidak disangka-sangka. Pernah dikisahkan di dalam kitab Fathul Majid, kitab Tauhid, seorang yang datang ke pimpinannya, bosnya, komandannya, itu nggak dianggap, nggak dihawil. Saya sibuk. Ternyata orang ini sisi Allah waliyun min awliya. Kata Nabi SAW, rubba rajul, bisa jadi akan ada seorang yang memegang anana farasihi fi sabilillah, memegang kendali kudanya fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, berjihad. Dia disuruh untuk bagian belakang tukang bersih-bersih, dia siap. Dia disuruh berjaga-jaga, jaga malam, dia siap. Dia disuruh apapun, dia siap. Orang ini kalau ditanyakan siapa yang kenal, nggak ada yang kenal. Orang ini kalau ngetuk pintu komandannya nggak diterima. Kalau memberikan rekomendasi nggak dianggap rekomendasi. Wala tidak aksama Allah. Tapi orang ini kalau berdoa dikabulkan. Ini barakallahu fikum menggambarkan orang-orang yang tidak diduga-duga, yang tidak diduga kalau orang ini orang besar, ternyata di sisi Allah sangat mulia. Demikianlah kurang lebih. Hadis ini juga sama. Orang yang rambutnya Masya Allah berdebu, kotor, rontok, segala macam, bajunya juga kotor, ternyata ketika bersumpah atas nama Allah, la abarna, kotornya, berdebunya mungkin karena safar, mungkin karena memang miskin, mungkin memang karena dia bekerja, berjuang untuk Allah Ta'ala. Kembali kepada kita. Kana Abu Muslim Al-Khawlani masyhuran biijabat doa. Bahwasanya Abu Muslim Al-Khawlani juga terkenal orang yang terkabul doanya. Fakana yamurru bihi ad-dab. Kemudian suatu saat melewati dia dab. Fa yaqulu lahu sibyan, maka berkatalah anak-anak, "Udullaha lana bihabsi alaina hadha ad-dab." Doakanlah untuk kami, kata anak-anak tadi, agar dab tadi ya sejenis jawab dia, agar tertahan di sini untuk kami, kata anak-anak. Fayadullaha fayahbisuhu hatta ya'khudhuhu bi'aydihim. Maka tiba-tiba berhenti dia, si dab tadi, sampai dimainin sama anak-anak, dipegang anak-anak. Wada'a ala imra'atin afsadat alaihi 'ashrata imra'atihi lahu bidahabi basariha.
fadhahaba basaruha fil hal. Juga beliau berdoa atas seorang wanita yang telah merusak 10 wanita. Wanita perusak ini didoakan dengan doa hilangnya pandangannya, bidhahabi basariha. Fadhahaba basaruha fil hal, maka tiba-tiba saat itu juga wanita tadi buta. Faja'athu, kemudian datang menemuinya. Faja'alat tunashiduhu Allah wa tatlubu ilaih. Wanita tadi datang kepadanya memohon dengan nama Allah, tolong aku minta padamu dengan nama Allah, kata wanita tadi. Wa tatlub ilaih, farahimaha, akhirnya beliau pun kasihan pada wanita tadi. Wada Allah, kemudian berdoa pada Allah, faradda 'alaiha basaraha, maka dikembalikan pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doanya. Wa raja'at imra'atuhu ila haliha ma'ah, akhirnya wanita tadi kembali seperti semula. Wa kadzaba rajulun 'ala Mutarrif ibni Abdullah asy-Syakhir, ada seseorang yang kadzaba 'ala Mutarrif, mendustakan Mutarrif ibni Abdullah asy-Syakhir. Faqala lahu Mutarrif, in kunta kadiban faja'ala Allahu hatfaka. Kalau engkau berdusta, kalau engkau benar berdusta atasku, faja'ala Allahu hatfak, sungguh Allah akan menjadikan engkau tersedak tidak bisa napas. Famata ar-rajul makanahu, saat itu juga orang tadi jatuh mati, tidak bisa napas. Wa kana rajulun minal khawarij yaghsha majlisu al-Hasan al-Basri fayudihi. Ada seseorang dari kalangan khawarij ikut hadir di majlisnya Hasan al-Basri rahimahullah, tetapi mengganggu hadirin. Falamma zada adahu, ketika bertambah lagi, qala al-Hasan, Allahumma qad alimta adahu lana, ya Allah, engkau tahu bagaimana orang ini mengganggu. Fakfina bima syi'ta, maka cukupkanlah gangguannya dengan apapun sekehendakmu. Jadi minta dihentikan gangguan orang tadi dengan apapun sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Faqarra rajul min qamatihi, orang itu tiba-tiba terjatuh. Fama humila ila ahlihi illa mayitan ala saririh, maka tidaklah dibawa oleh orang-orang ke rumahnya kecuali dalam keadaan sudah meninggal. Ala saririh, di atas pembaringannya. Jadi entah matinya di mana, mungkin di jalan, sampai di rumah sudah meninggal. Wa kana Silah ibni Asyam fi sariyatin, kejadian lain adalah Silah ibni Asyam fi sariyah. Fadhahabat baghlatuhu bitaqliha, maka keledainya atau baglah, bighal itu lebih gede dari keledai, lebih kecil dari kuda, terjatuh karena beratnya beban. Wartahalan nas, maka manusia pun berjalan. Faqama yusalli, maka beliau pun bangkit untuk salat. Wa qala Allahumma inni uqsim alaika an tarudda alayya baghlati wa thaqliha. Dia berdoa, ya Allah, aku meminta dengan sumpah padamu agar mengembalikan bighalku dan isinya. Di sini sebut zahabat, sepertinya pergi, hilang, ya, pergi entah kemana, begitu dengan beban yang berat di atasnya. Maka berdoa pada Allah, ya Allah, kembalikanlah bighalku dengan muatannya. Faja'at hatta qamat baina yadayhi, tiba-tiba datanglah bighalnya hingga berdiri di hadapannya. Wa kana marratan fi bariyatin qafrin faja', dan suatu hari dia di padang pasir yang tandus
padang pasir yang kering, padang pasir yang tandus. Sudah cukup itu, Masya Allah. Mana kafrin, faja'. Fastat'ama Allah. Maka dia meminta pada Allah Subhanahu wa taala makan. Fasami'a wajbatan khalfahu fa idza huwa bi thawbin aw mindilin fihi dawkhlah rutabin tariyyin fa akala minhu. Maka dia mendengarkan sesuatu di belakangnya, ada suara, maka dia menengok, maka dia melihat satu kain atau mindil atau sapu tangan, padanya ada sejumput rutab, korma segar yang tori, yang sangat segar, seperti baru dipetik. Fa'akala minhu, maka makanlah beliau daripadanya. Wa baqiya thawb inda imra'atihi Mu'adzah al-Adawiyah. Kain tadi tetap masih disimpan, masih ada di istrinya, yaitu Mu'adzah al-Adawiyah. Wa kanat minas salihat, dan Mu'adzah juga termasuk salihat. Sehingga ketika dia meriwayatkan hadis tadi dari suaminya, dia katakan ini kain. Padang pasir yang tandus, sejauh mata memandang gak ada siapa-siapa, berdoa pada Allah dikabulkan. Idza aqsama 'ala Allah la abarra. Idza sa'alahu Allah la yu'tiyanna. Wa idza ista'adahu, benar. Kata Allah, la u'idanna. Aku akan lindungi dia. Jangan putus asa dalam berdoa. Barakallahu fiikum. Walaupun sudah umur 80 tahun atau 90 tahun kemudian minta punya anak. Jangan dikatakan, kamu mustahil sudah sekian puluh tahun. Istrimu kan mandul. Gak mungkin bisa punya anak. Hatta dia doa sampai mati. Astagfirullah, ini kurang ajar namanya. Apa Allah gak bisa menjadikan yang mandul kemudian sembuh, kemudian berubah? Dan itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Qad wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulangku telah rapuh dan rambutku telah memutih. Tetapi aku tidak berhenti meminta padamu untuk diberi keturunan. Dan Allah berikan padanya Yahya. Barakallahu fiikum. Langsung diberi oleh Allah Ta'ala dan kemudian Allah yang menamakannya. Ismuhu Yahya. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Sehingga berdoalah kepada Allah dengan yakin Allah Maha Bisa. Berdoalah kepada Allah dengan yakin bahwa Allah bisa mengabulkan. Berharaplah dengan sungguh-sungguh kepada Allah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Di padang pasir tandus minta makanan, tidak bakal bisa. Itu akalmu, otakmu. Tapi bagi Allah ala kulli syai'in qadir. Qala wa kana Muhammad ibn al-Munkadir. Riwayat-riwayat seperti ini barakallahu fiikum banyak di dalam kitab Sifatus Safah atau kitab Hilyatul Auliya dan sejenisnya, dan di sana tercampur yang sahih dan yang dhaif. Hanya saja beberapa ulama yatasaddad kalau riwayat itu dari Nabi, dan mereka agak menggampangkan kalau riwayat itu dari manusia, asal dia jujur diterima. Wa kana Muhammad bin Munkadir fi ghazatin. Muhammad bin Munkadir pernah dalam satu perjuangan, dalam satu peperangan jihad. Faqala lahu rajulun min rufaqaihi. Berkatalah seseorang dari rufaqanya. Rufaqa teman jalannya atau teman rombongannya. Dari kata rafiq, jamannya rufaqa. Ashtahi jubnan rutaban. Faqala Ibnu Munkadir istad'inullah tut'imkum. Dalam perjalanan ya namanya orang safar laut, lama-lama kangen. Ada sudah kangen rutab sama jubun. Sekali. Pernah makan korma
cocol sama jubun. Jubun itu apa? Keju, itu keju cair ya. Kita pernah duduk bersama beberapa syekh, itu yang disediakan. Ini buat apa? Gini. Nah, rupanya beliau ini rindu yang sedemikian. Di dalam safar kan susah, nggak ada yang seperti itu. Kalaupun ada korma kering yang bisa awet dibawa. Kalau korma basah cepat rusak. Ashtahi jubnan wa rutaban. Duhai, aku sangat inginnya, sangat rindunya dengan korma segar dan jubun. Kata Ibnu Munkadir, minta sama Allah Ta'ala. Istat'imullah yut'imukum. Minta pada Allah, Allah akan kabulkan. Fa'innahul qadir, karena Allah Maha Kuasa. Fada'al qawm, maka mereka pun berdoa. Falam yasiru illa qalilan, maka tidak lama mereka berjalan. Hatta ra'au maktalan mukhayyatan fa'idha hiya jubnun wa rutab. Tiba-tiba dalam perjalanan tersebut dia melihat maktalan mukhayyatan, apa namanya, tempat kurma yang dari daun dianyam, dari anyaman. Mukhayyatan dalam keadaan ditutup, dijahit. Faidha huwa jubnun wa rutab, ketika dibuka itu adalah jubnun wa rutab. Entah ketinggalan dari pasukan musuh dan sebagainya. Yang jelas Allah berikan pada mereka. Faqala ba'dul qaum, "Law kana ashalan." Ini manusia. Ini manusia. Coba kalau madu, katanya. Memang jamaah. Barakallahu fiikum. Dikasih jubun, dikasih korma segar, masih berkata, "Law kana ashalan." Coba kalau madu. Faqala Ibnu Munkadir, "Innal ladzi at'amakum jubnan hahuna qadirun ala an yut'imakum asalan." Sesungguhnya yang telah memberikan kalian jubn dan korma, dia juga maha kuasa, maha bisa untuk memberikan madu. Kenapa enggak minta? Fasat'amuhu, maka mereka pun berdoa. Fasaru qalilan, kemudian ketika mereka berjalan tidak lama, fawajadu dharfu aslin ala tariq, fanazalu faakalu, maka mereka pun menemukan tempat madu atau wadah madu yang besar dan mereka pun memakannya. Minum apa makan kalau madu? Minum ya? Kayaknya enggak. Ya kental, enggak bisa diminum. Dan ini bahasa Arabnya akalu, bukan syaribu. Mungkin. Kalau kental pun enggak bisa diminum. Fanazalu faakalu, maka mereka pun makan madu tersebut. Kalau mau minum madu harus campur air baru bisa diminum. Wa kana Hubayb al-Ajmi Abu Muhammad ma'rufan bi ijabati da'wah. Dan bahwasanya Hubayb al-Ajmi Abu Muhammad kunyahnya dikenal dengan terkabulnya doa. Da'a li ghulamin aqra' ar-ra's. Dia mendoakan seorang anak yang gundul kepalanya. Wa ja'ala yabki wa yamsah bidumu'ihi. Kemudian anak itu nangis. Sama beliau. Wa ja'ala yabki. Sepertinya beliaunya nangis. Beliau mendoakan anak tersebut menangis dan kemudian air matanya diusapkan kepala anak tadi. Fama qama hatta aswadda sya'ru ra'sihi. Maka tidak berapa lama, belum bangun dari tempat duduknya, terlihat kepalanya sudah mulai ada menghitam. Berarti ada rambut-rambut kecil. Wada'a wa'ada ka'ahsanin nasi sya'ran. Akhirnya dia kembali seperti umumnya manusia dengan rambut yang bagus. Sebaik-baik manusia rambutnya. Wa utiya bi rajulin zamnun fi mahmalin fada'a lahu. Faqama ar-rajul ala rijlaihi fahamala mahmalahu ala unuqihi wa raja'a ila 'iyalihi. Nah, ada seseorang yang diberi satu beban lah apa, tetapi dia sudah
tidak sanggup mengangkatnya. Maka beliau pun berdoa untuknya. Maka orang itu tiba-tiba bangkit di atas dua kakinya, dipikul barangnya, dan kemudian di atas lehernya, ila unuqihi, wa raja'a ila ayalih, dan kemudian kembali ke keluarganya. Wa ishtara fi maja'atin ta'aman katsiran, dan beliau ini Hubayb bin Ajmi membeli di zaman kelaparan ta'aman katsiran, beri makanan banyak. Fatasaddaqa bihi 'alal masakin, dan mulailah dia bersedekah kepada para orang-orang miskin. Thumma khata akisatan fawada'aha tahta firashih. Thumma da'a Allah faja'ahu ashabut ta'am yatlubuna thamanahu fa akhraja tilkal akisa fa idza hiya mamlu'atun darahim fawazanaha fa idza hiya qadra huquqihim fadafa'aha ilaihim wa kana rajulun ya'bath bihi katsiran fada'a alaihi Hubayb fabarasa. Di musim paceklik, di musim kelaparan, beliau beli makanan banyak, dia bagi-bagikan semuanya. Kemudian khata akisatan, kemudian dia meletakkan selembar kain di bawah tempat tidurnya, tahta firasyih. Kemudian dia berdoa pada Allah Ta'ala. Maka tiba-tiba datanglah para pedagang tadi meminta bayarannya. Mana bayarannya? Yatlubuna minhu thamanahu, meminta thamanahu, harganya. Fa'akhraja tilkal akisa, maka kain yang dia letakkan di bawah tempat tidurnya dia ambil, ternyata sudah dipenuhi dirham, dan kemudian ditimbang. Kalau dirham itu ditimbang karena dia uang emas. Fa idza hiya qadra huquqihim, ternyata jumlahnya persis seperti yang mereka minta, seperti hutangnya. Fadafa'aha ilaihim, maka dibayarkanlah kepada mereka. Wa kana rajulun ya'bath bihi katsiran, dan ada seseorang yang banyak main-main, ya'bath bihi katsira, fada'a alaih, maka didoakan oleh dia, oleh Hubayb, fabarasa, maka tiba-tiba kulitnya terkena penyakit baras. Wa kana marratan 'inda Malik bin Dinar faja'ahu, suatu hari dia di sisi Malik bin Dinar, kemudian datanglah seseorang, faja'ahu rajulun fa'aghlada li Malik min ajli darahim qasamaha Malik. Orang itu tiba-tiba berkata dengan kasar kepada Malik bin Dinar, min ajli darahim qasamaha Malik, karena dirham-dirham yang dibagikan oleh Malik bin Dinar. Artinya sudah dikasih, dia bagikan, masih ada yang ngomong kasar, marah-marah. Falamma tala dzalika min amrih, ketika orang tadi terus berpanjang-panjang kata menjelekkan dengan kasar Malik bin Dinar, rafa'a Hubayb yadayhi ila sama. Hubayb menyaksikan seperti itu, mengangkat tangannya. Faqala Allahumma inna hadza qad syaghalana an dzikrik. Ya Allah, orang ini telah menyibukkan kami dari mengingatmu. Ini kan Malik bin Dinar dan beberapa orang yang di sekitarnya bicaranya ilmu, sedang dars, pelajaran. Orang ini ngomong macam-macam. Lama-kelamaan Hubayb berkata, ya Allah, ini orang ganggu kita dalam mengingatmu. Fa'arihna minhu kaifa syi'ta, maka istirahatkanlah kami dari orang ini sekehendakmu. Fasaqata ar-rajul ala wajhihi mayyita, maka orang itu jatuh tersungkur dalam keadaan mati. Kalau orang sekarang yang nggak beriman akan berkata, oh itu mungkin jantung dia. Jadi kalau marah-marah terus kumat. Ya. Padahal jelas-jelas Hubayb berdoa, mau karena jantung, mau karena perut, mau karena apapun, ya. Doanya dikabul. Allah Maha Kuasa untuk bisa menyebabkan orang tadi tiba-tiba tersungkur. Ammal asbab wal musabbabat ada.
Tetapi asbab yang menciptakan Allah, musababat juga yang menciptakan Allah. Karena Allah Maha Kuasa, Allah bisa menciptakan sebab, bisa menciptakan akibatnya, bisa menciptakan akibat tanpa sebabnya, bisa menciptakan sebab tanpa akibatnya. Apa contoh-contohnya? Kalau sebab akibat biasa. Ada sebab ini, kemudian akibatnya ini. Allah takdirkan dua-duanya. Tapi ada sebabnya, nggak ada akibatnya. Seperti api tidak membakar Ibrahim. Sebabnya ada. Yaitu api. Tapi tidak membakar. Nggak ada akibatnya. Ya narul kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sekarang ada akibatnya. Tapi sebabnya nggak ada. Bisa bagi Allah? Bisa. Allah menciptakan Adam tanpa ada bapak dan ibunya. Nggak ada sebab-sebab apapun. Allah menciptakan Adam dalam keadaan tidak pakai asbab musabbabat, seorang laki-laki menikah dengan perempuan kemudian hamil, nggak ada. Demikian pula menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Maka barakallahu fiikum, Allah bisa menciptakan sebab dengan akibatnya, Allah bisa menyebabkan sebab tanpa akibatnya, Allah bisa menyebabkan akibat tanpa sebab. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Qala, dikatakan, wa kharaja qaumun fi ghuzatin fi sabilillah. Keluarlah satu kaum dalam peperangan fi sabilillah. Wa kana li ba'dihim himaran, dan bahwasanya sebagian mereka memiliki keledai. Famata wartahala ashabuhu, maka matilah dia dan berangkatlah sahabat-sahabatnya. Faqama fatawadda'a wa shalla, maka dia berdiri berwudu kemudian salat. Wa qala Allahumma inni kharajtu mujahidan fi sabilik. Ya Allah, aku keluar dalam rangka berjihad di jalanmu. Wabtigha'a mardatik, karena mengharapkan keridhaanmu. Wa asyhadu annaka tuhil mauta, dan aku beriman bahwa engkau maha menghidupkan apa yang telah mati. Wa tab'ats man fil qubur, dan engkau lah yang membangkitkan siapa-siapa yang dikubur. Fa'ahili himari, maka hidupkanlah keledaiku. Tsumma qala ilal himari fadarabahu, kemudian dia berdiri menuju himar tadi, kemudian ditendang. Faqamal himar yanfudu udunaihi, kemudian bangkitlah himar tadi dalam keadaan kupingnya sudah tegak begini. Masya Allah. Oh, itu mungkin mati suri, mungkin itu urusan kalian. Asbab dan musabbabat kita sudah sebabkan tadi. Walaupun ada sebab, tetap saja Allah yang menciptakan sebab itu, dan Allah yang menentukan karena doa hambanya. Barakallahu fiikum. Fa asabahum bardun faraqibahu wa lahiqahu ashabahu, maka dia pun menaikinya dan dia bisa mengejar sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Ikhwan fillah azakumullah, urusan kendaraan ini di dalam peperangan di masa itu sangat amat sungguh-sungguh penting. Bisa mati kehausan dan kelelahan di jalan kalau nggak memiliki kendaraan. Sehingga di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana sahabat-sahabat yang beriman tapi nggak punya kendaraan datang meminta, ya Rasulullah, aku ingin berangkat. Maka Nabi menyatakan, ma ajidu ma ahmilukum alaih, kami nggak mendapati kendaraan yang bisa membawa kalian. Walau mereka berpaling dalam keadaan mata mereka a'yunuhum tafidu minad dama', mata mereka bercucuran air mata, sedih nggak bisa berangkat. Kalau saja tidak penting kendaraan tadi, mereka akan berkata, saya nggak ikut walaupun nggak pakai kendaraan, saya mau jalan. Nggak bisa. Barakallahu fiikum. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya menghidupkan tadi keledai kembali, dan kemudian orang itu bisa menaikinya kembali dan bisa berjalan. Faqamal himaru yanfud udunaihi. Dari sini ada pelajaran penting juga, bahwasanya ketika kita berdoa, kita bertawassul dengan tawassul yang boleh. Salah satunya adalah tawassul dengan amalun saleh. Sebagaimana disebutkan di sini, ya Allah, aku keluar ini untuk jihad, bukan untuk dunia, untuk jihad fisabilillah.
Ya Rabbi, ibtigha'a mardatik. Aku ini berangkat keluar jihad karena minta ridhamu, karena mengharap ridhamu. Dan aku bersaksi bahwa engkau maha menghidupkan. Ini semua sebagai tawassulan. Bahwa kami beriman kepadamu bahwa engkau ala kulli syai'in qadir. Dan aku keluar karena engkau, aku berjihad karena engkau, ila akhirnya. Maka dikabulkan. Qala thumma walahiqa ashabahu thumma ba'al himar ba'da dhalika bil Kufah. Kemudian keledai tadi dijual di Kufah setelah pulang ke Kufah. Wa kharajat sariyatan fi sabilillah fa asabahum bardun syadid. Dan keluarlah pasukan di jalan Allah, tiba-tiba mereka mendapatkan badai dingin yang sangat. Hatta kadu yahlakun. Hatta kadu ayyahliku. Sampai mereka hampir binasa. Hatta kadu an yahliku. Fada'u Allah azza wa jal wa ila janibihim syajara. Maka mereka pun berdoa kepada Allah azza wa jal, dan di samping mereka ada sebuah pohon azimah, pohon besar. Faidha hiya taltahib naran. Tiba-tiba pohon tadi menyala api padanya. Fajaffafu thiyabahum, maka mereka pun mengeringkan baju-baju mereka. Wadafa'u biha, mereka menghangatkan diri juga di sana. Hatta tala'atis syams, sampai terbit matahari. Fansarafu, maka mereka pun pergi dari sana. Waradatis syajarah ala hayatiha, dan pohon tadi kembali seperti semula. Wa kharaja Abu Qilabah sa'iman. Nanti cari-cari sebabnya, mungkin ini, mungkin itu. Ikhwan, gak perlu cari sebab-sebabnya. Iya, memang ada pohon kayu putih yang bisa menyala. Pohon kayu putih itu bisa menyala tanpa sebab. Kadang-kadang karena gesekan angin nyala, dan sering terbakar di sana, terbakar di sini. Ada pohon lain pula yang seperti itu, dan Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Maha Kuasa untuk menjadikan syajaratil akhdari naro. Apa ayatnya? Kami bisa, kata Allah, menjadikan pohon yang hijau menyala. Barakallahu fiikum. Kita baru tahu di sini kayu putih, tapi bisa jadi ada yang lain. Ala kulli hal, itu tidak kita bahas. Mau ada sebab, mau gak ada sebab, pokoknya itu Allah yang mengabulkan doanya. Kalau ada sebab berarti Allah mengabulkannya dengan sebab. Kalau tidak, Allah Maha bisa untuk mengabulkannya tanpa sebab apapun. Barakallahu fiikum. Disebutkan selanjutnya, wa qad rawa wa kharaja qauman. Baik. Wa kharaja Abu Qilabah sha'iman hajjan. Abu Qilabah pernah dia keluar dalam perjalanan dalam keadaan puasa. Perjalanannya perjalanan hajjan, untuk haji. Fataqaddama ashabuhu fi yaumin sa'ifin. Maka sahabat-sahabatnya berjalan lebih dulu di hari yang panas. Fa'asabahu atsyun syadidun. Maka mereka tertimpa kehausan yang sangat. Faqala Allahumma innaka qadirun ala an tadhaba atsh min ghairi fatar atau matar. Hah? Fa ya? Baik. Berarti fitr. Tanpa buka. Karena kehausan yang sangat. Ya. Innaka qadirun ala an tadhaba atsh min ghairi fitrin. Ya Allah, Engkau Maha bisa untuk menjadikan hilangnya haus tanpa berbuka puasa. Fa'adhalathu sahabatun. Tiba-tiba datanglah awan menaungi mereka dari panas.
Fa'amtarat alaihi hatta baliyat thawbuhu. Kemudian turun hujan dari awan tadi hingga basah semua baju-baju mereka. Padahal fi sayfin, di musim panas. Wa dhahabal 'atsh anhu, maka hilanglah kehausan mereka. Fanazala fahawwadha hiyadan famala'aha, maka mereka pun singgah dan kemudian menggali haud. Bukan menggali telaga, tidak terlalu gede, sejenis telaga, supaya air itu kumpul di situ. Famala'aha, sehingga memenuhi belumbang tadi. Fantaha ilaihi ashabuhu fasyaribu, sampai kemudian sahabat-sahabatnya datang ke sana, mereka bisa minum dari sana. Kalau beliaunya puasa, maka beliau berdoa, ya Allah, Engkau bisa dan Engkau maha kuasa untuk menghilangkan kehausan tanpa aku harus berbuka. Maka terjadilah apa yang terjadi, dan beliau menggali supaya air itu terjaga di situ, terkumpul di sana, hingga ketika teman-temannya datang, mereka sudah bisa meminum daripadanya. Wa ma asaba ashabuhu min dzalikal matar syai'. Sedangkan orang-orang tadi yang datang, teman-temannya, tidak terkena hujan sama sekali. Datang, ini air dari mana? Kok sudah ada belumbang air? Wa mithlu hadza katsirun jiddan. Kisah-kisah seperti ini sangat-sangat banyak sekali. Apalagi kamu dilanjutkan pada zaman berikutnya. Apalagi kamu dilanjutkan pada zaman berikutnya. Apalagi kalau dilanjutkan sampai zaman sekarang. Masing-masing pernah merasakan hal-hal yang seperti itu, atau yang mirip seperti itu, atau yang kurang dari itu, atau yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Yatul istiqsa'uhu, yang terlalu panjang kalau mau kita kumpulkan seluruhnya. Wa aktsaru man kana mujabud da'wah minas salaf kana yasbir 'alal bala, dan kebanyakan orang-orang itu yang kita kisahkan terkabul doanya adalah orang-orang yang sangat sabar dalam menghadapi bencana. Jadi doanya itu sangat-sangat penting ketika sudah sangat darurat. Ketika beban-beban bencana biasa dia sabar. Wa yaqtaru thawabah, orang-orang yang lebih memilih pahala. Wa la yad'u li nafsihi bil faraj minhu, dan tidak kemudian berdoa untuk dirinya sendiri, semoga aku selamat dari bencana-bencana, tidak. Dia jalani ujian demi ujian. Tapi melihat saudaranya, melihat orang lain, melihat gurunya diganggu, maka dia doa untuknya. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Dia, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kali semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Telah kita dengarkan tadi rekaman kitab Jami'ul Hikam bersama Al-Ustaz Muhammad bin Marasabit Hafizahullah Ta'ala. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di pagi hari ini. Dan insya Allah